Setiap kali Anda belanja online barang dari luar negeri atau melihat produk impor di toko, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya barang itu bisa sampai dengan selamat dan legal? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik paspor-paspor tak terlihat yang jadi kunci perdagangan internasional. Coba bayangin deh, gimana caranya jutaan transaksi bisa terjadi setiap hari antara orang-orang yang mungkin belum pernah ketemu, yang dipisahkan oleh ribuan kilometer lautan. Gimana coba seorang penjual di satu benua bisa percaya sama pembeli di benua lain yang belum pernah ia temui? Kuncinya itu bukan cuma soal kepercayaan, tapi soal sistem. Dan jawabannya terletak pada serangkaian dokumen yang terstandarisasi. Anggap aja ini semacam bahasa universal dalam perdagangan global. Dokumen-dokumen inilah yang membangun fondasi kepercayaan dan legalitas, memastikan setiap pihak, baik penjual maupun pembeli, paham betul apa hak dan kewajiban mereka. Oke, kita akan bedah proses ini jadi 3 tahap krusial ya. Pertama, ada dokumen komersial yang isinya soal kesepakatan. Kedua, dokumen pengangkutan. Ini tiket perjalanannya barang. Dan yang ketiga, dokumen pembayaran yang mastiin transaksinya aman. Yuk kita mulai dari yang pertama. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu, dokumen komersial. Ini adalah tahap di mana obrolan, janji, dan negosiasi diubah jadi komitmen hitam di atas putih yang sah secara hukum. Jadi semua itu dimulai dari yang namanya purchase order, atau yang biasa disingkat PO. Ini adalah sinyal resmi dari pembeli yang seolah-olah bilang, oke, saya fix mau beli. Ini detail barang, jumlah, dan harga yang sudah kita sepakati. Inilah langkah pertama yang mengubah negosiasi jadi transaksi nyata. Nah, coba lihat contoh ini. Sebuah purchase order itu merinci semuanya dengan jelas. Deskripsi barangnya apa, butuh berapa banyak, sampai harganya berapa. Jadi nggak ada lagi tuh ruang buat salah paham. Momen inilah di mana percakapan informal jadi komitmen komersial yang serius. Nah, setelah PO diterima, penjual akan membalas dengan mengeluarkan invoice. Ini adalah dokumen komersial yang paling inti. Simpelnya, ini adalah tagihan resmi yang jadi dasar hukum buat nagih pembayaran dan juga buat pencatatan keuangan. Eits, tapi penting nih buat bedain keduanya. Ada yang namanya pro forma invoice. Anggap aja ini kayak draft tagihan atau estimasi. Biasanya ini dikirim di awal, seringkali buat ngurus letter of credit. Nah, kalau commercial invoice, itu baru tagihan final yang sah, yang jadi dasar pembayaran dan pemeriksaan di bea cukai. Terus ada lagi yang namanya packing list. Dokumen ini tuh kayak daftar isi buat kiriman Anda. Isinya detail banget, apa aja yang ada di dalam setiap box. Beratnya, dimensinya, ini ibarat peta jalan yang ngebantu petugas bea cukai dan pembeli buat ngecek barang dengan cepat dan akurat. Oke, kesepakatan komersial sudah terkunci. Dokumen-dokumennya beres. Sekarang, gimana caranya barang ini bisa sampai ke tujuan? Nah, disinilah dokumen pengangkutan berperan sangat vital, karena mereka lah yang mengatur perjalanan fisik barang melintasi perbatasan. Kalau di dunia pengangkutan laut, Bill of Lading atau BL itu rajanya. Kenapa? Karena dokumen ini punya 3 kekuatan super. 1, dia sebagai tanda terima barang. 2, sebagai kontrak pengangkutan. Dan 3, ini yang paling penting, sebagai bukti kepemilikan. Siapapun yang pegang BL asli, dialah pemilik sah dari barang tersebut. Coba deh perhatikan contoh ini. Di sini tuh tercatat semua informasi krusial. Siapa pengirimnya atau shipper, siapa penerimanya atau consignee, pelabuhan muat dan bongkarnya di mana, sampai deskripsi lengkap barangnya. Dokumen inilah yang jadi tiket perjalanan kargo Anda di lautan. Biar gampang bayanginnya, gini deh, Anda sebagai eksportir, urusannya sama freight forwarder. Nah, mereka akan kasih Anda house BL. Nanti, si freight forwarder ini yang ngumpulin banyak kiriman dari banyak orang, terus dia yang berurusan langsung sama maskapai pelayaran atau carrier. Dari carrier, dia cuma dapat 1 master BL buat semua kiriman itu. BL ini juga fleksibel banget, tergantung siapa penerimanya. Bisa ditujukan langsung ke nama orang tertentu, bisa juga to order, artinya kepemilikannya bisa dipindah tangankan, bisa diperjualbelikan kayak cek. Atau yang paling berisiko, to bearer, artinya siapapun yang megang dokumen fisiknya, dia yang bisa klaim barangnya. Nah, kalau kargo dikirim lewat udara, dokumennya beda lagi, namanya airway bill atau AWB. Fungsinya mirip sama B/L sebagai kontrak dan tanda terima. Tapi, ada satu perbedaan fundamental. AWB itu bukan bukti kepemilikan. Artinya, AWB ini nggak bisa diperjualbelikan untuk transfer kepemilikan barang pas barangnya lagi di perjalanan.
Barang sudah bergerak, kesepakatan sudah jelas. Sekarang bagian paling penting nih buat penjual. Gimana caranya memastikan pembayaran diterima dengan aman? Yuk kita masuk ke jaring pengaman transaksi, yaitu dokumen pembayaran. Untuk transaksi yang nilainya besar atau antara pihak yang belum saling percaya, letter of credit atau LC adalah solusinya. Ini bukan sekedar janji dari pembeli, tapi ini adalah jaminan dari banknya pembeli. Bank berjanji akan bayar ke penjual asalkan semua dokumen pengiriman sesuai syarat. Jadi, risikonya pindah dari pembeli ke bank. Ini bikin eksportir bisa tidur nyenyak. Coba deh lihat di contoh ini, LC itu dokumen yang detailnya luar biasa. Setiap klausul, mulai dari deskripsi barang sampai tanggal terakhir pengiriman, itu harus dipenuhi dengan presisi. Salah ketik satu huruf aja, bank berhak menolak pembayaran. Inilah wujud komitmen bank yang sangat mengikat. Kalau metode pembayaran yang lebih umum dan lebih cepat, itu namanya telegraphic transfer atau TT. Ya, pada dasarnya ini adalah transfer bank internasional biasa. Metode ini sering banget dipakai kalau kedua belah pihak sudah saling percaya. Skemanya biasanya DP atau uang muka sebelum produksi dan pelunasan setelah barang dikirim atau diterima. Jadi, sekarang kebayang ya polanya, ketiga kategori dokumen ini, komersial, pengangkutan, dan pembayaran, bukanlah tiga hal yang terpisah. Mereka ini satu sistem yang saling mengunci, kayak potongan puzzle. Dokumen komersial yang memulai kesepakatan, dokumen pengangkutan yang menjalankan pengiriman, dan dokumen pembayaran yang menyelesaikan transaksinya. Inilah mesin yang menjaga roda perdagangan dunia tetap berputar. Penjelasan ini kami persembahkan untuk Anda bersama PT Mora Multi Berkah. Jadi jika Anda mencari solusi logistik yang andal dan terpercaya untuk bisnis Anda, langsung saja kunjungi mereka di m2b.co.id. Nah, sekarang Anda udah lihat kan gimana mesin birokrasi yang rumit tapi sebenarnya sangat elegan ini menopang seluruh perdagangan global kita. Ini adalah sistem yang mengubah potensi kekacauan jadi sebuah keteraturan. Dengan bekal pemahaman dasar ini, pertanyaannya sekarang untuk Anda. Apakah Anda siap untuk mengambil langkah Anda di panggung perdagangan dunia? Terima kasih sudah menyimak.